Pemirsa, memasuki fase pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, warga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara perlahan kembali bangkit meskipun proses pemulihan belum menunjukkan progres signifikan. Di Aceh Tamiang, pembangunan jembatan gantung masih berproses dilakukan untuk mempermudah akses dari warga. Sementara di Sumatera Barat, BNPB menyiapkan pembangunan hunian sementara untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi warga terdampak. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV, Safira Prameswari di Tapanuli Selatan, Adinda Vinka di Kabupaten Aceh Tamiang, dan Amfraizer di Padang, Sumatera Barat. Kita akan ke Safira terlebih dahulu. Safira, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini fase tanggap bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara? Baik, selamat pagi Valeri, Febri, dan juga pemirsa. Memang kondisi terkini pasca bencana banjir dan juga tanah longsor di beberapa desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama di Desa Hutagodang dan juga Desa Garoga, kini kian membaik. Memang seperti yang dapat kami laporkan, memang saat ini aktivitas belum berjalan 100% seperti normal, tetapi memang semangat masyarakat untuk bangkit, untuk kembali melanjutkan hidup itu memang cukup tinggi. Mengingat memang kondisi Garoga dan juga Hutagodang ini kemarin dampaknya cukup parah karena memang saat kami meninjau langsung itu hampir 80% dari bangunan yang ada di kedua desa ini rata dengan tanah. Dan ini menyebabkan masih banyak sekali masyarakat yang mengungsi di beberapa posko pengungsian yang tersisa. Dan juga masyarakat juga udah mulai banyak yang melakukan atau menyewa bangunan-bangunan untuk menjadikan tempat tinggal. Lalu juga warga yang bertahan di posko ataupun yang sudah mulai mengontrak ini hingga kini masih mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga dari donatur-donatur lainnya, sehingga untuk pasokan makanan sendiri, lalu juga seperti baju dan juga seperti fasilitas kesehatan ini masih dapat terpenuhi, walaupun memang dikatakan bahwa ini jumlahnya sudah mulai menurun begitu, tetapi memang hingga kini semuanya masih terpenuhi. Tetapi yang menjadi perhatian dari masyarakat ini adalah terkait bantuan jangka panjang ataupun bagaimana dan di mana mereka akan tinggal setelah nantinya posko ini harus dibubarkan. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, di akhir bulan Januari ini rencananya masyarakat yang berada di posko ini harus kembali keluar dari posko begitu, dan juga dari pihak pemerintah sendiri ini masih belum mengetahui letak wilayah yang akan dilakukan pembangunan huntap ataupun huntara ini, karena memang ada beberapa masalah dari lahan yang tersedia di wilayah Tapanuli Selatan ini. Dan meskipun demikian, memang pemerintah masih mengusahakan untuk membangun huntara dan huntap secepatnya. Dan untuk kondisi ekonomi sendiri di kedua desa ini memang hingga kini masih lumpuh total. Masih banyak masyarakat yang masih belum dapat melanjutkan pekerjaannya karena memang 80 ataupun 90% dari mata pencaharian di kedua desa ini, baik di Desa Garoga maupun Hutagodang ini, merupakan petani. Sedangkan lahan pertanian yang ada di kedua desa ini sudah rata, sehingga memang pemerintah setempat sudah bekerja sama juga dengan Kementerian Kehutanan akan melakukan tinjauan untuk melihat apakah di sawah-sawah yang ada di kedua desa ini dapat diperbaiki ataupun harus direlokasi. Begitu, Valeri. Baik, terima kasih Safira. Kita sekarang menuju ke Vinka di Aceh. Vinka, bagaimana kondisi pasca bencana di sana, di Aceh Tamiang? Ya, selamat pagi Febrian, Valeri, dan juga pemirsa. Sudah hampir memasuki 2 bulan pasca dari bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera, khususnya di tempat saya berdiri ini di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Ini kami sempat menyambangi jembatan yang memang cukup parah rusak ataupun roboh akibat dari bencana yang melanda di wilayah ini. Dan memang jembatan itu merupakan jembatan penghubung dari Desa Lubuk Sidup menuju desa seberang, yaitu Desa Arah 9. Ini memang kondisinya sudah terputus dan sudah tidak bisa dipakai lagi aksesnya untuk warga. Sehingga para warga di sini juga mengandalkan untuk memakai perahu sampan yang disediakan oleh para warga. Dan juga
memang ada alternatif lain selain dari jembatan tersebut, tetapi memang jaraknya memang cukup jauh dari tempat lokasi warga yang ingin menyeberang. Dan juga berdasarkan penuturan dari warga sekitar juga memang selain dari volume air yang memang sangat tinggi untuk menghantam jembatan tersebut, ini juga memang akibat dari banyaknya kayu-kayu gelondongan yang bertebaran sehingga menabrak jembatan gantung tersebut sehingga putus, dan kondisinya memang seperti yang bisa Anda lihat ini memang cukup parah. Dan juga berdasarkan pantauan kami sendiri, memang untuk perbaikan dari jembatan yang menghubungkan untuk desa Lubuk Sidup menuju desa Arah 9 ini memang belum terpantau rampung diselesaikan. Namun kemarin kami melihat adanya pihak PLN yang memang mencoba memperbaiki listrik-listrik yang ada di sekitar jembatan, dan juga ada beberapa yang memang sedang membersihkan lumpur-lumpur ataupun kayu-kayu gelondongan yang ada. Dan juga para warga desa juga berharap bahwa jembatan ini segera diperbaiki, dan juga warga desa juga berharap aktivitas mereka bisa kembali dengan normal dengan adanya perbaikan jembatan yang menghubungkan di desa Lubuk Sidup menuju desa Arah 9. Dan juga kami juga sempat menyambangi Pasar Pagi Kuala Simpang, yang dimana memang untuk aktivitas jual beli di desa tersebut juga memang sudah hampir banyaknya masyarakat yang berdatangan untuk membeli bahan makanan pokok, sayur mayur, dan semacamnya. Dan juga kami memang kemarin sempat berbicara dengan pedagang untuk mewawancarai bahwa memang harga bahan pokok di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini memang naik, lonjakannya cukup naik karena adanya akibat dari pasca banjir bandang dan juga tanah longsor. Dan juga kami mewawancarai salah satu pembeli bahwa ia berharap bahwa untuk harga-harga bahan makanan ini untuk harganya kembali normal, dan juga situasi di wilayah Sumatera, khususnya di tempat saya berdiri ini di Kabupaten Aceh Tamiang ini kembali normal seperti sedia kala dengan adanya bantuan dari pemerintah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Febrian Valeri. Baik, dari Vinka di Aceh Tamiang kita beralih ke Amfrizer. Amfrizer, selamat pagi. Ada berapa daerah di Sumatera Barat yang mengajukan permintaan huntara, dan daerah mana saja yang sudah mulai membangun huntara? Ya, Valeri dan Febrian, di Sumatera Barat memang ada 13 kabupaten kota yang terdampak langsung terhadap bencana banjir bandang dan longsor atau bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025 kemarin. Nah, dari 13 kabupaten kota itu ada 6 kabupaten kota yang telah mengajukan permintaan untuk penyediaan huntara. Ke-6 kabupaten kota tersebut adalah Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dan untuk saat ini dari 6 kabupaten kota itu belum semuanya sudah siap atau sudah rampung, dan seperti di Kabupaten 50 Kota yang telah ditinjau oleh Sektama BNPB Pak Rustian, ini dari 60 unit yang diharapkan atau yang diminta, baru 20 atau 30% telah rampung, dan yang 20% ini adalah telah terpasang atap dan dinding, namun ini fasilitasnya belum memadai seperti untuk listrik dan untuk air. Dan untuk kabupaten lainnya seperti di Kabupaten Agam itu ada di daerah Pelembayan, permintaan mereka adalah 217 unit, dan hingga saat ini di Pelembayan itu baru 117 unit atau satu lokasi yang baru tersedia untuk dilaksanakan pembangunan huntara, dan itu adalah di lapangan SD 05 Kayu Pasak Palembayan. Dan daerah lain yang juga sudah agak rampung mencapai 50% itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pariaman serta Kabupaten Tanah Datar. Valeri dan Febrian. Ya, Amfrizer, kemudian lalu bagaimana warga terdampak yang wilayahnya belum tersedia huntara? Ya, hingga saat ini dari kabupaten-kabupaten yang masih huntaranya belum tersedia, ini masih menginap atau tinggal di masjid-masjid atau rumah ibadah sebagai tempat pengungsian. Seperti di
Aiange, Kabupaten 50 Kota, ini pengungsi berada di masjid terdekat dan itu ada sekitar 60 kakak yang terdampak itu masih tinggal di masjid. Dan di Kabupaten Agam itu ada sekitar 104 kakak itu masih tinggal di SD 05 Kayu Pasa. Sementara di Kabupaten Tanah Datar itu ada sekitar 15 kakak masih tinggal di Masjid Keramat yang ada di Batu Taba. Dan hingga saat ini kondisi mereka untuk dapur umum masih menyediakan makanan untuk 3 kali makan satu hari terhadap para pengungsi ini. Dan selain itu bantuan juga masih terus mengalir terhadap di posko-posko pengungsian tersebut. Febrian. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV, Amfraizer dari Sumatera Barat. Sebelumnya ada Adinda Vinka di Kabupaten Aci Tamiang dan juga Safira Prameswari di Tapanuli Selatan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.